Apa itu Bang? Tanah tumpang tindih. Tanah tumpang tindih itu tanah yang satu tanah dimiliki oleh 3 tuan, bahkan 4 tuan. Dan yang batas-batasnya kadang-kadang tidak jelas. Jadi memang itu banyak terjadi nih. Tidak di areal perkebunan, apalagi daerah lahan-lahan mana yang baru buka, seperti hutan yang baru buka, kepemilikannya itu masih belum tertib. Nah, jual beli secara ilegal ini pun banyak terjadi di sini, di daerah seperti itu. Apalagi tanah tumpang tindih ini juga banyak pada tanah-tanah yang pembelian jual belinya tidak jelas. Kadang-kadang satu lahan dimiliki oleh 3 orang, dimiliki oleh 3 pembeli. Biasanya nih pembeli-pembeli ini adalah korban penipuan yang dijual oleh oknum tertentu dan dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan tanah yang tadinya ini memang udah dijual, ada pemiliknya, tapi si pemilik ini kadang-kadang tidak tinggal di situ. Dia tidak menunggu, tidak menjaga lahan tersebut. Begitu dia beli, kemudian dia tinggalkan. Ada masanya kadang dia tinggalkan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan ada yang ditinggalkan sampai 5 tahun begitu saja. Tanpa pernah ditengok, tanpa pernah dilihat. Karena lahan yang dia beli ini masih berupa hutan. Jadi kelemahan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka tahu ini peluang. Jadi tanah kosong ini mereka tawarkan kepada pembeli yang lain. Kepada pembeli yang lain itu mereka buatlah surat-surat yang ilegal. Surat yang kadang tidak diketahui oleh aparat desa tersebut. Mereka buat, setempel mereka palsukan, ini mereka palsukan. Jadi si pembeli ini tidak mengetahui hal ini. Ini banyak terjadi. Si pembeli ini tidak mengetahui bahwasannya dia tidak memahami apakah ini perangkat-perangkat desa yang tertulis dalam surat itu apakah mereka itu memang ada pada desa tersebut. Nah, itu banyak juga yang tidak teliti seperti itu. Nah, akibatnya dia belilah lahan ini. Dia beli lahan ini dengan harga yang tidak murah, bahkan harga yang mahal lah. Begitu mereka beli, langsung mereka olah tanahnya di mana, ini batasnya ini. Ketika mereka mengolah tanah tersebut, bahkan sudah berumur-umur seperti ini, ada yang sudah seperti ini. Kira-kira beberapa tahun datanglah si pemilik yang pertama tadi. Begitu dia datang, dia tengok batasnya ini itu dia apa? Dia klaim bahwasannya itu tanah dia. Terkejutlah orang yang beli ini. Kenapa pula Bapak baru datang sedangkan sawit yang nanam ini saya beli ini. Tapi orang itu bisa mengeluarkan buktinya, bukti autentik dan bukti hasil jual beli dan surat-suratnya. Alhasil kalahlah orang yang menanam kemudian ini dia kalah karena suratnya lebih tua. Surat orang yang dimiliki pertama tadi ini, misal kata orang yang tadi membeli tahun 80-an, tahun 90-an. Sedangkan yang orang pembeli kedua ini atau ketiga ini, surat dia ini lebih muda, di tahun sekitar 2000-an. Nah, alhasil kalah lah yang menanam ini, sawit ini kalah. Maka tanah ini bisa dirampas oleh pemilik yang pertama. Tetapi kadang-kadang si pemilik pertama ini pun kadang-kadang dia mengerti. Ada pengertian. Jadi seperti sawit-sawit yang sudah ditanam ini itu biasanya digantilah, ganti rugi. Gantilah setiap rumpun sawit itu berapa. Seperti itu. Jadi keributan seperti ini udah banyak terjadi. Di mana-mana tempat perkebunan seperti itulah. Tanah tumpang tindih ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kejahatan seperti ini itu banyak terjadi. Itulah. Apalagi soal tapal batas. Tapal batas ini pun banyak orang yang kadang-kadang hobinya nih menggeser-geser garis tanah, garis batas. Seperti batas kadang-kadang kan, batasnya mana digeser-geser, macam ini itu banyak terjadi. Jadi kalau soal hal-hal tanah
soal tapal batas, soal tanah tumpang tindih, atau satu tanah yang memiliki sampai 3-4 surat itu ada. Ah, jadi kalau kita membeli tanah, khususnya tanah-tanah yang masih lahan baru buka, kita harus teliti. Kita harus bisa menilai, harus begitu kita ditawarkan oleh orang, boleh-boleh saja kita ditunjukkan mana lahannya, tapi kebijaksanaan kita harus ada juga dengan meneliti nama, lahan, dan kita datangi aparat setempat seperti aparat desa, apakah benar tanah ini ada, benar seperti ini adanya, dan pemiliknya benar atau letaknya benar. Jadi kita jangan sembarang beli, kita harus teliti sebelum membeli. Kalau hal itu sudah terjadi, kita pun rugi. Sementara si penjual tadi pun lari entah kemana-mana. Macam itu. Sekedar cerita. Sekedar cerita-cerita di pagi hari. Oke.